Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah, sebelum mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, kakak menghimbau untuk para orang tua untuk selalu mendampingi adik-adik pada saat mengikuti ibadah online hari ini. Nah, untuk adik-adik, dimanapun adik-adik berada, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Shalom adik-adik, bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Sebentar kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu Mbak Agnes mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami ucap syukur atas penyertaan, perlindungan, serta kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pujian kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Masih semangat? Pastinya masih ya. Yuk kita naikkan pujian selanjutnya sambil bangkit berdiri. Pakai gerakan ya. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap
itu adalah obat yang manjur. Percaya? Semua percaya ya? Yuk kita naikkan pujian ini. Adik-adik, sebentar tiba saja kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Yesus, kami sudah memuji serta memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan juga penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu, juga bisa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengar firman Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan. Kiranya setiap benih firman-Mu itu bisa bertumbuh subur di hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga berkati Ibu Erin yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Berkati hamba-Mu, kiranya setiap apa yang hamba perkatakan bisa berkenan di hati-Mu, bisa mempermuliakan nama-Mu, serta bisa menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang di rumah, bagaimana kabar kalian? Bu Erin harap kalian semua sehat semua ya. Wah, pagi hari ini Bu Erin percaya kalian semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bu Erin bercerita tentang Allah yang sanggup menyediakan. Wah, nah cerita ini tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Anak-anak pasti sudah sering kan mendengar cerita tentang ini anak-anak. Tapi Bu Erin mau mengulas kembali supaya kalian tetap ingat bahwa Allah kalian itu sanggup menyediakan kebutuhan kalian. Yuk, sebelum kita dengarkan firman, Bu Erin mau ngajak kalian melihat video di bawah ini dulu ya. Ayo anak-anak lihat dulu. Ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu pergi ke Danau Tiberias. Banyak orang menunggu dan mengikuti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Filipus berkata bahwa sekalipun kita membeli roti, tapi itu tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Tiba-tiba Andreas membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menyuruh semua orang duduk. Jumlahnya ada sekitar 5.000 laki-laki banyaknya. Anak kecil itu memberikan 5 roti kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Ajaib mujizat terjadi. 5 roti itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Anak kecil itu juga memberikan 2 ikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan mujizat terjadi lagi. 2 ikan itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Para murid membagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak laki-laki dan perempuan. Orang banyak yang lapar itu pun kemudian makan roti dan ikan sampai kenyang semuanya. Lalu para murid mengumpulkan sisa potongan roti jelai sebanyak 12 bakul penuh. Sudah? Nah anak-anak, tadi kalian melihat video tentang Tuhan Yesus memberi makan berapa orang anak-anak? 5.000 orang, laki-laki anak-anak, belum termasuk perempuan dan belum termasuk anak-anak. Wow, banyak sekali anak-anak ya. Nah, pada saat itu anak-anak, Yesus berangkat bersama murid-muridnya. Dia pergi ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Semua orang itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus anak-anak. Ya, lalu Tuhan Yesus itu merasa kasihan anak-anak. Ya, wah orang banyak ini mengikut aku.
Tuhan itu tahu. Mereka tuh mengikut Tuhan karena mereka melihat banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, mengubah air menjadi anggur. Wow, anak-anak, banyak mujizat yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Mereka tertarik dengan pengajaran dari Tuhan Yesus, anak-anak. Karena itu mereka berbondong-bondong untuk ikut kemana Tuhan Yesus pergi, anak-anak. Mereka ingin mendengarkan firman yang Tuhan beritakan, anak-anak. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Ya, anak-anak. Nah, Yesus naik ke atas bukit, anak-anak. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyuruh orang-orang ini duduk, anak-anak. Dan mereka, karena mereka jumlahnya banyak, anak-anak, mereka disuruh duduk di satu padang yang luas, anak-anak. Nah, lalu hati Yesus tergerak. Aduh, kasihan, mereka mengikut aku, tapi mereka belum makan. Mereka lapar. Nah, anak-anak. Lalu Tuhan Yesus sengaja menguji muridnya, yaitu Filipus. Filipus, di mana kita bisa membeli roti untuk orang-orang sebanyak ini? Wah, Filipus pusing ya, anak-anak. Di mana ya? Kita kerja 1 bulan saja nggak bisa loh. Tuhan, guru, untuk memberi mereka makan semua tuh nggak bisa. Karena jumlah mereka tuh sangat banyak. Ya, Filipus bingung dia. Tapi Tuhan itu punya rencana, anak-anak. Dia sanggup untuk menyediakan makanan bagi mereka semua. Lalu apa yang terjadi? Kemudian salah satu dari murid Yesus itu berkata, "Guru, ada seorang anak laki-laki punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi gak mungkin guru itu bisa ngasih makan semua orang." Lalu apa terjadi, anak-anak? Suruh mereka duduk. Lalu Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, anak-anak. Tuhan menyerahkan kepada Allah, ya. Dia memberkati roti tersebut. Lalu roti tersebut dan ikan tersebut dibagikan ke mereka semua, anak-anak. Mereka dapat makan dengan kenyang, anak-anak. Sampai berlebih-lebih, mereka sangat-sangat kenyang. Bahkan kata firman Tuhan apa? Bahkan makanan dari yang mereka makan tuh masih bersisa, anak-anak. 12 keranjang besar. Anak-anak, percaya enggak? Tuhan Yesus itu sanggup melakukan mujizat loh. Sekalipun menurut kita tuh enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil loh, anak-anak. Sekarang, Bu Erin tanya. Pernah enggak kalian dalam suatu keadaan kepepet? Misalnya begini, anak-anak. Tuhan, besok aku harus beli buku ini. Tapi mama papaku enggak punya uang. Pernah nggak kalian tuh khawatir seperti itu, anak-anak? Bu Erin yakin pasti pernah, anak-anak. Tapi percayalah, anak-anak, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kebutuhan kalian. Tidak usah takut ya, anak-anak. Kalau Tuhan sanggup untuk memberi bahkan 5.000 orang, belum anak-anak, belum perempuan pada waktu itu, Tuhan juga sanggup untuk menolong kalian semua yang ada di rumah. Kalau ada yang sakit, jangan khawatir. Allah kita tuh penyembuh. Tuhan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan kalian. Kalau kalian kekurangan, jangan khawatir. Allah kita menyediakan. Tuhan sanggup memberkati kalian semua. Asal kita percaya. Nah, percaya anak-anak, Tuhan sanggup untuk menolong kalian. Jangan pernah goyahkan iman kalian. Meskipun masalah kalian banyak, tapi percayalah, Tuhan itu sanggup untuk menolong kalian semua yang ada di rumah. Nah, sekian firman Tuhan dari Bu Erin ini, anak-anak. Bu Erin percaya kita semua diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kalian, Tuhan sudah memberkati, memberikan yang terbaik buat kalian semua. Apabila kalian sedang menghadapi masalah saat ini, ingatlah, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab segala doa-doamu. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menolong kami dan kami akan tetap memegang teguh firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati sekolah mereka, Tuhan berkati masa depan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka. Biarlah mereka semakin bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk mencari Tuhan, dan biarlah hati mereka penuh dengan kasih kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah online kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati ibadah-ibadah kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak jangan lupa ya, ibadah minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.